Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Tuhan lewat renungan pagi hari ini, Sabtu 3 Desember 2022. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang merajai hati dan pikiran saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita lewat renungan pagi ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 16. Demikian bunyinya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang sangat menyedihkan adalah kalau pada saat bergumul atau menderita tidak ada yang peduli bagi kita. Karena itu, sapaan yang sederhana sekalipun, kata-kata penghiburan, motivasi, berarti bagi orang yang sedang bergumul, orang yang khawatir atau bersedih. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyapa dan menghiburkan bangsa Israel yang sedang menderita karena pembuangan. Tuhan berjanji membebaskan mereka. Bahkan kepedulian Tuhan tidak hanya sebatas memberi kebebasan dari kuasa Babylon, tapi menyertai serta memeliharakan hidup mereka. Dari firman ini kita mempunyai catatan. Pertama, Tuhan memberi firman-Nya. Salah satu bentuk kepedulian adalah menyapa. Melalui sapaan kita dapat merasakan kepedulian, kasih seseorang kepada kita, atau kebencian, atau sekedar basa-basi. Di tengah penderitaan dan pergumulan, Tuhan menyapa dan memberi firman-Nya untuk meyakinkan bahwa Tuhan sungguh peduli dengan mereka. Di tengah penderitaan di Babylon, banyak di antara mereka yang sudah tak percaya lagi akan kuasa Tuhan, yang menganggap Tuhan tidak ada lagi, atau sudah kalah dengan dewa Babylon. Ada juga yang menganggap Tuhan tidak mau lagi berbicara kepada mereka. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan memberitahu bahwa Tuhan memberi firman-Nya ke dalam mulut mereka. Tuhan bukan hanya sekedar menyapa mereka, tetapi memberi firman-Nya untuk memberi penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan kesegaran baru. Tuhan tidak mau umat-Nya terus mengalami tekanan dan penderitaan. Tuhan ingin umat-Nya hidup penuh semangat. Tuhan berjanji adanya zaman baru, suasana baru yang diperbuat Tuhan. Catatan yang kedua, Tuhan menaungi mereka. Umat Tuhan yang telah dibebaskan Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Selama hidup, tantangan dan ancaman selalu ada. Namun Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhan menaungi mereka dengan tangan-Nya yang penuh kuasa. Kuasa firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya tidak pernah surut. Tangan Tuhan yang dulunya menyelamatkan mereka dari Firaun, yang membelah laut Teberau, demikian Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada bangsa-bangsa. Kuasa firman Tuhan, kuasa tangan Tuhan, bukan hanya masa lampau, tetapi juga nyata dalam hidup kita sekarang ini. Jaminan keamanan dan keselamatan bukan dari diri kita sendiri atau hasil usaha atau kekuatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan Allah. Letakkanlah hidupmu di tangan Tuhan yang penuh kuasa,
yang sanggup membaharui hidupmu. Catatan yang ketiga, Tuhan menyatakan, engkau adalah umatku. Oleh kuasa dan kasih Tuhan, kita sudah dimeteraikan menjadi umat Tuhan. Walau kita masih dalam pergumulan, jangan ragukan penyertaan Tuhan. Bahwa kita adalah umatnya, milik Tuhan yang sangat dicintai. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan Tuhan pagi ini kepada kami, yang menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Tuhan, kami bersuka cita atas janji Tuhan yang menjamin keamanan kami dan naungan tangan-Mu. Biarlah itu nyata dalam pengalaman kami hari ini, sehingga kami tidak ragu atas jaminan kasih-Mu dalam perjalanan maupun dalam pergumulan kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan taat kepadamu, yang rindu akan firman-Mu. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.